Oke, Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa ya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Om Awidnam Asnamasita. Berdoa selesai. Oke anak-anak, bagaimana? Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian semua ya. Baiklah. Ibu lihat di sini partisipannya lumayan ya untuk kelas 10 P1 AP1 sampai 10 AP10. Ya, sudah bertambah terus di sini partisipannya. Ibu lihat di sini sudah 112 orang yang mengikuti pembelajaran ya. Bagus, terima kasih anak-anak ya. Terima kasih kehadirannya, partisipasinya, dan tetap selalu bersemangat mengikuti pembelajaran di masa pandemi ini ya. Oke. Gimana? Iya. Yang ini. Gitu. Yes. Oke. Oke, Nana. Sekarang bagaimana? Sudah siap mengikuti pembelajaran? Oke, kalau sudah, coba apakah kalian sudah mempersiapkan diri masing-masing dengan alat tulis, dengan buku, pensil, pulpen? Ya, harus ya, wajib itu ya. Jangan hanya menyimak saja, tapi harus juga mengorek-orek nanti, menulis-nulis apa permasalahannya, bisa dipecahkan ya. Oke, coba Ibu tanya ke Niketut Widiani. Coba Niketut Widiani bagaimana? Apakah sudah mempersiapkan diri dengan alat tulis sudah ya, buku, pulpen sudah? Ya, boleh dijawab. Silakan di-unmute Ketut Widiani. Ya, silakan di-unmute saja boleh. Sudah? Sudah siap ya? Oke. Kalau sudah, coba Adi Pranata 10P1. Sudah siap? Coba di-unmute. Sudah siap dengan alat tulis? Coba di-unmute, jawab. Di-unmute, jawab. Silakan dijawab. Oh, nggak tahu caranya mungkin ya. Kayak Srilia Utami. Sudah siap? Sudah menyiapkan diri dengan alat tulis dan buku? Sudah, oke. Sudah bagus. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Ya, sebentar. Bentar ya, Ibu tampilkan materinya. Oke, ya semua siapkan ya buku tulis, alat tulis. Nanti dalam tahapan pembelajaran ini, nanti kalian akan banyak nanti berdiskusi ya dengan kelompoknya. Dan juga akan mempresentasikan nanti ya. Oke, bentar. Ya, jadi Bu harap nanti kalian tidak hanya menyimak saja ya, tetapi nanti berusaha untuk memecahkan permasalahan yang diberikan ya. Sebentar ya. Ini tidak mau terbuka ini PowerPoint-nya. Sebentar. Untuk bagaimana untuk ininya anak-anak sudah dikerjakan? Sudah dilihat video yang Bu berikan di e-learning ya? Sudah? Ya. Ya, Ibu sudah share video di e-learning. Ya, silakan disimak. Dan LKPD juga, lembar kerja juga ya. Silakan nanti disimak. Kerjakan. Sebentar. Oke. Share screen. Share. Sebentar ya anak-anak ya. Oke, ini dia.
Oke, jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai ini, bentar, enggak lama, ya. Jadi materi pelajaran akan kita pelajari hari ini adalah mengenai ini anak-anak pola bilangan dan barisan aritmetika ya. Oke. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini mengenai pola bilangan dan barisan aritmetika, jadi nanti tahapannya adalah kita akan melakukan diskusi ya. Nanti kalian akan membentuk kelompok, melakukan presentasi, ya. Dan untuk penilaiannya, nanti Ibu akan nilai dari keaktifan kalian pada saat melakukan diskusi, melakukan tanya jawab, ya, melakukan presentasi. Dari sana Ibu nanti lihat keaktifannya ya, Ibu nilai keaktifannya. Oke. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu untuk menganalisis pola barisan bilangan, menemukan konsep barisan aritmetika, menemukan suku awal, beda, dan suku ke-n dari barisan aritmetika, menganalisis pola barisan aritmetika melalui pemecahan masalah otentik, dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmetika. Oke. Nah, sekarang permasalahan apa yang kita bisa pecahkan dan menggunakan barisan aritmetika? Ini sebenarnya anak pola bilangan dan barisan aritmetika inilah materi yang sudah pernah kalian pelajari di kelas 9. Masih ingat? Masih ingat ya? Coba Ibu ingatkan lagi pola bilangan. Coba Ibu tanya ya. Nikomang Ayu. Oke, Nikomang Ayu bagaimana? Nikomang Ayu? Ada Nikomang Ayu? Coba di-unmute sedikit. Masih ingat dengan pola bilangan? Apa itu pola bilangan? Enggak, Bu. Enggak, udah lupa. Kelas 9 padahal itu ya, baru tahun lalu. Ya, Sri Lia Utami, masih ingat pola bilangan atau barisan? Tentang apa itu materinya? Kelas 9. Ya, tentang apa? Wah, ya. Coba aja dijawab, nggak apa-apa salah. Ada. Dita Artika Pratiwi, ada? Dita Artika Pratiwi. Coba, apa itu? Pola bilangan? Silakan dijawab. Pola bilangan aritmatika yaitu barisan yang selisih antar suku yang berdekatan konstan atau barisan aritmatika. Disebut juga bilangan yang suku selanjutnya merupakan penjumlahan dari suku sebelumnya. Iya, betul. Jadi barisan aritmetika itu adalah barisan bilangan yang selisihnya konstan. Ya, itu barisan aritmetika ya. Itu pengertian dari barisan aritmetika yang dijelaskan oleh Dita. Ya, bagus Dita. Dita bagus ya, sudah masih mengingat materi barisan aritmetika ya, barisan bilangan yang selisihnya konstan atau tetap ya. Nah, permasalahannya seperti ini. Bagaimana cara menentukan atau menduga banyak buah dalam satu tumpukan? Ya, jadi untuk permasalahan kumpulan jeruk ini kita bisa bentuk menjadi tumpukan seperti ini. Sebentar. Oke, kita lihat seperti ini ya. Nah, pernah melihat tumpukan buah seperti ini di pinggir-pinggir jalan, daerah wisata? Iya. Ini adalah untuk kumpulan jeruk kita bisa tumpuk-tumpuk seperti ini. Biasanya para pedagang menjualnya ya, biar lebih menarik ya. Jadi ini tumpukan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Di mana masing-masing tumpukan memiliki jumlah buah yang berbeda ya. Di sini jumlah buahnya berapa? 1. Di sini 3. Di sini 6. Ini 10. Dan ini 15. Ya, inilah yang disebut dengan barisan bilangan. 1 bilangannya di sini 3. Di sini 6. Di sini 10. Di sini 15. Ini disebut dengan barisan anak-anak. Contoh barisan bilangan yang memiliki pola tertentu. Polanya ada, nanti polanya. Nah, pertanyaannya, permasalahannya sekarang, bagaimana menentukan tumpukan yang berikutnya, misalkan tumpukan ke-6. Nah, berapa jumlah buah tumpukan ke-6? Coba, siapa yang bisa menjawab? Kira-kira, ada yang tahu? Bagaimana menentukan berapa banyak buah pada tumpukan ke-6? Ada yang mau angkat tangan mungkin? Seperti Dita tadi? Nikomang Ayu, silakan, 10 P5. Gimana? Berapa? 21.
21. Tumpukan ke berikutnya 21. Jumlah buahnya. Oke. Tumpukan yang ke-6. Yang ke-6. Oke, nanti kita coba buktikan ya. Kita lihat nanti polanya ya. Oke, sudah bagus usahanya ya Niko Mang Ayu. Ya, terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut? Nah, untuk permasalahan berikutnya bisa kita temukan di video YouTube ini ya. Ibu sudah share ini linknya di e-learning. Silahkan nanti kalian buka ini videonya, kalian simak ya permasalahannya ya. Dan coba kalian pecahkan. Oke, Ayu Juliani, nanti sebentar ya, Ibu jelaskan dulu sedikit ini ya, dan Senjaya. Oke, nah sekarang ada permasalahan berikut. Tentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan 2, 5, 8, 11. Nah, ini permasalahannya. Coba siapa yang mengetahui, silahkan angkat tangan. Ini pola barisan bilangannya 2, 5, 8, ini Ketut Widiani. Oke, kira-kira gimana polanya nih, Ketut Widiani? Ada barisan bilangan 2, 5, 8, 11. Berapa bilangan berikutnya? Sudah? Coba di-unmute nih Ketut Widiani tadi. Yang angkat tangan. Ya, silakan dijawab. Gimana polanya nih? 2 ke 5? 5 ke 8? 8 ke 11? 10. Bilangan berikutnya berapa? 11. Kan sudah 11. Bilangan berikutnya setelah 11. 11. 14. 13. Ya, kita lihat nanti ya. Oke, sudah bagus. Usahanya udah bagus. Nanti kita coba pecahkan ini ya. Ya, berarti sudah mau menjawab, sudah bagus anak-anak, sudah mau berusaha. Nanti kita coba pecahkan berapa bilangan berikutnya. Oke, ini permasalahan yang bisa kita pecahkan hari ini. Sekarang kita lanjut dulu ya. Sebentar. Ya, sebentar. Oke. Nah, ini pengertian dari pola bilangan ya. Pola bilangan itu adalah, sebentar, belum muncul ya di layar. Oh, susunan angka-angka yang mempunyai pola tertentu. Ini pola bilangan susunan angka-angka yang mempunyai pola tertentu. Seperti tadi ya, kumpulan 2 jeruk tadi, barisan bilangan tadi memiliki pola. Dia misalkan pada kalender juga memiliki pola ya. Barisan bilangan pada kalender juga terdapat susunan angka-angka ya. Nanti silakan ini kalian baca di e-learning ya. Nanti Ibu share ini semua jenis-jenis pola bilangan. Ini sudah sebenarnya anak-anak di kelas 9 ya, sudah pernah kalian pelajari. Kita pengulangan dan ada pengembangan nanti sedikit ya. Pengembangan sedikit materinya. Nah, ini silakan nanti kalian baca di e-learning ya, pelajari kembali nanti ya, mana jenis-jenis pola bilangan. Oke. Nanti ini tinggal dibaca, ini tinggal dipahami. Ya. Oke, nanti Ibu share di e-learning dalam bentuk PowerPoint ya. Oke, ini barisan bilangan. Ini seperti ini ya. Barisan bilangan adalah kumpulan bilangan yang diurutkan menurut suatu aturan tertentu. Ini suku pertama, suku kedua, sampai suku ke N. Ya, suku pertama itu U1, suku kedua U2, suku ke N, UN. Nah, ini U1, barisannya seperti ini. U1, U2, U3, titik-titik sampai UN. Contohnya seperti ini anak-anak. Barisan 0, 2, 4. U1-nya berapa anak-anak? Suku pertamanya? Suku pertamanya 0, betul. Suku keduanya 2, suku ketiganya 4. Ya, itulah disebut dengan barisan bilangan ya. Oke, nah ini menjawab pertanyaan temannya tadi ya. Berapa bilangan berikutnya dari setelah 11? Oke, kita lihat polanya anak-anak ini barisan bilangan. Oke, ini Kadek Saras. Gimana mau menjawab? Silakan Kadek Saras. Ditambahkan 3. Iya, kita lihat polanya. Kadek Saras, polanya di sini ditambah 3 ya. 2 ke 5 tambah 3. 5 ke 8 tambah 3. 8 ke 11 ditambah 3. Ya, berarti bilangan berikutnya berapa, Saras? 11, 17, dan 20. Tambah 3, 11 tambah 3? 14. 14, betul. Jadi 14 sama 3? 17. 17 sama 3? 20. Ya, bagus, pintar. Good. Oke. Inilah dia ya bilangan berikutnya ya, karena polanya adalah ditambah 3. Oke, bagus. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ya nanti Ibu share di e-learning, tenang aja, jangan takut ketinggalan ya, tinggal kalian baca nanti. Oke, kita lanjut ke barisan aritmetika.
Nah, seperti yang jawaban tadi temannya di awal, barisan aritmetika adalah suatu barisan bilangan yang selisih dua suku berurutan selalu konstan atau tetap. Barisan bilangan yang selisihnya tetap seperti contoh yang tadi. Contoh yang tadi, yang dijawab oleh tadi Saras itu, barisannya adalah selisihnya tetap atau bedanya tetap. Beda disimbolkan dengan B. Bedanya tetap. Nah, ini contohnya. 1, 4, 7, 10, 13. Kita lihat polanya. Bedanya lihat. Untuk mencari beda itu adalah ini. 4 dikurang 1. Bilangan yang di belakang dikurangi bilangan yang di depannya ya. 4 dikurang 1, 7 dikurang 4. Jadi bedanya ini adalah berapa? Ya, kita coba cari bedanya. Yuk, sama-sama. Ya, bedanya berapa anak-anak ini? Iya. Ada yang tahu? Ini bedanya berapa? Ini Kadek Bunga Widiasari. Berapa bedanya ini, Nak? 1, 4, 7, 10, 13. Berapa bedanya? Ini Kadek Bunga Widiasari. Ditambah 3. Oh iya, ya polanya ditambah 3. Kalau bedanya ya 3. 3 didapat dari mana, Bunga? 3 didapat dari? Dari pola bilangannya. Iya, 3 jadi didapat dari 4 dikurang 1 ya. Atau 7 dikurang 4. Bagus Bunga, sudah tahu pola bilangan, sudah tahu menentukan. 4. Ya, sudah bagus ya Bunga ya. Oke, jadi beda polanya adalah ditambah 3 dan bedanya adalah berarti bedanya adalah 3. Bedanya 3. Beda didapat dari U2 dikurang U1 atau U3 dikurang U2 ya. Yang belakang dikurangi yang di depan. Kalau yang ini bedanya kita samakan yuk. Kita cari sama-sama yuk. Ini polanya ditambah 6. Berarti bedanya adalah 6. Ya, oke. Bedanya 6 ya. Oke. Kalau yang ini bedanya berapa? Ayo, ada yang tahu? Ayu Juliani. Ini polanya bagaimana Ayu Juliani? 10P1 Ayu Juliani. Ayu Liani maksud Ibu, maaf. Ayu Liani. Polanya bagaimana nih? Oke, ada yang bisa? Ayu Liani mungkin masih karena berubah soalnya ya, Ibu ganti soal. Oke, siapa yang mau jawab? Siapa? Silakan. Ya, coba angkat tangan dulu yang mau jawab. Dikurang 5, Bu. Ya, polanya adalah dikurang 5. Berarti bedanya? 5. Bedanya 5. Karena dikurang 5, berarti bedanya min 5, nak ya. Bedanya min, karena dikurang. Kalau bertambah, baru plus ya. Kalau Ya, polanya berkurang, ya polanya berkurang, berarti bedanya adalah min 5. Dapat min 5 dari mana? Ya ini, tadi Ibu seperti katakan Ibu tadi, bilangan di belakangnya dikurangi bilangan di depannya. U2 dikurangi U1. Ya, berarti 25 dikurangi 30. Berapa? 25 kurang 30? Min 5. Atau 20 dikurang 25 juga boleh. 20 kurang 25 min 5. Oke. Ya, jadi beda didapat dari UN dikurangi UN min 1. Ya, ini untuk menentukan beda ya. UN dikurangi UN min 1. Jangan salah ya, kalau berkurang dia min dia ya. Kalau bertambah plus dia bedanya. Nah, untuk menentukan rumus umumnya, sudah pernah kalian pelajari di kelas 9 ya. Oke, kita ingat-ingat lagi rumus umum suku KN. Ini rumus umumnya. Rumus umumnya adalah UN sama dengan A plus N min 1B. Ya. A plus N min 1B. Di mana UN itu adalah suku ke N. A itu suku pertama atau suku awal, suku yang paling pertama ya. Atau U1. B itu adalah beda atau selisih. N itu adalah banyak sukunya. Ya. Oke. Contohnya seperti ini. Tentukan suku ke-8 dan ke-20 dari barisan ini. Ya. Ini barisan bilangannya. Pertama-tama kita cari dulu A-nya. A-nya adalah min 3. Ya, ini yang suku pertama atau U1A-nya. B-nya? B-nya berapa? 2 dikurang min 3. Atau untuk lebih mudahnya 7 dikurang 2 boleh. 5 sama. Oke, untuk menentukan suku ke-8 atau U8,
Gunakan rumus ini. Gunakan rumus ini. UN sama dengan A plus N-1B, tinggal kita ganti nanti A-nya ganti dengan min 3, N-nya tetap karena UN, B-nya kita ganti dengan 5. Jadi U8 adalah min 3 A ditambah N-nya ganti dengan 8 karena U8 yang kita cari. Min 3 ditambah 8 dikurang 1 dikali A, B-nya adalah 5. Ya, berarti 8 kurang 1, 7 kali 5, 35 dikurang 3, 32. Begitu juga dengan suku ke-20. Kita ganti N-nya dengan 20 ya. A-nya tetap min 3 ditambah 20 dikurang 1 dikali B. B-nya adalah 5 ya. Ini berapa? Hasilnya adalah 92. Oke. Sekarang contoh kedua boleh kalian simak nanti di e-learning ya. Ibu kirim ke e-learning. Kalian tinggal baca-baca. Nanti kalau ada pertanyaan boleh WA Ibu ya. Karena jarang dari kalian yang WA Ibu, boleh nggak apa-apa. Jangan takut WA Ibu ya, Ibu nggak akan marah. Boleh Ibu ditanya-tanya ya melalui WA. Oke, nanti kalian baca ini di e-learning. Oke, sekarang walaupun kita sedang masa pandemi seperti ini, kita tidak diperbolehkan untuk berkumpul, berkerumun, membentuk kelompok. Tetapi untuk pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita lebih mudahnya kalau kita membentuk kelompok, kelompok bukan kelompok real ya, karena kita tidak boleh berkerumun, tidak boleh berkumpul-kumpul. Jadi kita membentuk kelompok belajar secara online. Bagaimana caranya? Ya kita membentuk kelompok belajar melalui grup WhatsApp. Semua punya WA kan? Ya bisa kalian nanti bentuk WA grup. Satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang. Karena pembelajaran akan lebih mudah jika kalian bekerja bersama dengan kelompoknya ya, saling bantu-membantu di sana ya. Silakan nanti ya kalian bentuk kelompok melalui grup, jumlah anggotanya 5 sampai 6 orang per kelompok untuk menyelesaikan permasalahan ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan diskusi anak-anak. Diskusi permasalahan yang sudah Ibu share di LKPD e-learning. Silakan, Ibu sudah share permasalahan di LKPD. Silakan kalian diskusikan bersama anggota kelompoknya masing-masing ya. Oke. Contoh permasalahannya seperti ini anak-anak. Nah, permasalahan seperti ini udah Ibu share. Coba kita sama-sama pahami ya permasalahannya seperti apa ya. Ketika awal bekerja, seorang karyawan memiliki gaji 700.000. Ketika awal, ini gaji pertama anak-anak. Ketika awal bekerja, seorang karyawan sebuah perusahaan digaji 700.000 per bulan. Setahun berikutnya, gaji per bulannya naik sebesar 125.000. Setahun, tahun berikutnya maksudnya ya. Demikian seterusnya untuk tahun-tahun berikutnya. Berapa gaji karyawan itu per bulan untuk masa kerjanya sampai tahun ke-9? Penjelasannya begini anak-anak. Awalnya karyawan digaji 700.000, gaji pertama ya. Lalu tahun berikutnya gajinya naik 125.000. Jadi setiap tahun gajinya naik 125.000. Pertanyaannya, berapa gaji karyawan tersebut pada tahun ke-9? Oke, bagaimana? Coba dipahami dulu permasalahannya. Kita akan diskusikan permasalahan tersebut bersama dengan kelompoknya. Nanti kita presentasikan hasilnya ya. Silakan diorek-orek terlebih dahulu ya. Jika ada permasalahan, silakan bertanya. Silakan, siapa yang mau bertanya? Boleh angkat tangan? Mana permasalahan ini? Silakan, angkat tangan. Siapa yang mau bertanya? Mungkin ada yang belum dipahami. Oke, Ayu, Liani, dan Senja. Silakan, ada pertanyaan? Gimana? Sebelumnya untuk pertanyaan untuk kelompok ini berarti bebas dari kelas apa saja, Bu? Kalau bisa satu kelas ya anak-anak ya, karena kita kan biasanya lebih akrab dengan teman sekelas ya. Ya. Iya boleh satu kelas. Per kelas saja anak-anaknya biar lebih mudah nanti, biar bisa dilanjutkan nanti ke tatap muka nanti kelompoknya ya. Nanti kan kita akan belajar tatap muka di kelas biar nanti berlanjut kelompoknya. Iya, Bu. Ya. Oke, ada pertanyaan lain mengenai permasalahannya anak-anak ya. Nah, permasalahan ini ada yang mau ditanyakan, ada yang masih bingung mungkin? Coba dikerjakan, diskusikan bersama kelompoknya ya. Nanti Ibu minta kalian presentasikan. Gimana? Ada permasalahan? Tidak? Kalau tidak, oke, kita coba jawab ya sama-sama ya. Oke, kita coba jawab sama-sama. Silakan, siapa yang mau mengisi titik-titik ini? Siapa yang mempresentasikan jawabannya? Ini Kadek Saras Nataliani. Silakan.
Gimana barisannya dari permasalahan ini? Itu 700. Oke, sebentar. Di sini 700.000 gitu. Ya, Ya. di sini suku pertama 700.000. Lalu suku berikutnya? 825.000. Oke, karena bertambah 125.000 berarti 825.000. Oke, suku berikutnya? 950.000. Oke, suku berikutnya adalah 925.000. Oke, suku berikutnya? 1.075.000. Oke, sekarang bagus. Siapa tadi ya? Saras ya? Oke, good. Sekarang Sarah sudah bisa membuat barisan aritmetika dari permasalahan ini. Sekarang kita akan menentukan suku awal. Oke, siapa yang bisa membantu Ibu? Siapa yang mempresentasikan berapa suku awalnya? Oke, kita lihat siapa yang angkat tangan ini. Oke, siapa yang angkat tangan tadi? Oke, coba Mirayanti. Mirayanti. Silakan. Berapa suku awalnya? 700. Suku awalnya 700 apa? 700.000. Suku awalnya ada 700.000 ya, karena gaji pertama 700.000. Good, Mira. Bagus, di Saras bagus, Mira juga sudah bagus. Oke, sekarang untuk beda, siapa yang mau? Beda. Astiti Utari. Bedanya berapa ya? Perbedaannya 125.000. Ya, beda atau selisihnya adalah 125.000 karena gajinya naik 125.000 setiap tahun. Good. Ya. Oke, untuk N. N atau banyak suku. Yani Eka Suwarningsih. Banyak sukunya berapa ya? N-nya? Min 9. Min? Jangan min ya. Banyak sukunya adalah 9. Ya, ini bukan min anak-anak. Ini ke-9. Ke itu adalah tanda hubung. Misalkan ulang tahun ke-17, berarti ke strip 17. Tahun ke-9, ke strip 9. Jadi ini bukan min ya, ini tanda hubungnya ya. Oke, jadi N-nya adalah 9. Yang diminta adalah berapa gaji karyawan tersebut pada tahun ke-9. N-nya 9. Bagus. Oke, sekarang kita lanjutkan. A sudah ketemu, B sudah ketemu, N sudah ketemu ya. Sekarang kita lanjut ke ini. Silakan. Ini rumusnya ya, untuk mencari suku ke-9 ini rumusnya. Oke, U9 sekarang. Tinggal mengisi di sini titik-titiknya. Siapa yang mau? Oke, Yani sudah ya? Yani sudah tadi ya? Yani? Udah, Bu. Oh sudah. Kalau gitu Saras Natalia nih yang angkat tangan. Sudah tadi ya. Kalau Adi Putra deh, Adi Putra. Adi Putra gimana? Sudah, Ini sudah. apa? Ya, di sini apa diisi? A-nya 700.000, Terus ini tambah N-nya 9 min 1, tambah 9 min 1, B-nya 125.000. 25.000. Oke, good. Oke, sekarang Junita Dewi. Di sini? Di sini diisi apa? Di bawahnya? Di sini titik-titik ini berapa, Junita? Di sini 700.000. 200.000 ditambah 700.000 di dalam kurung ini ya 700.000 ditambah 124.000. di sini 8 9 dikurang 1 berapa? Oh. Di sini yang kurung ini 9 dikurang 1 berapa? Nggak kedengeran, Bu. 9 dikurang 1 berapa? Nggak kedengeran, rame di situ ya. 8. Oh, 8 dikali di sini 8 dikali 100. Oh, rame di situ ya, pinggir jalan. Oke, kita ganti ya. Nggak apa-apa, udah bagus tadi. Udah bagus ya. Rame di situ di pinggir jalan ya belajarnya ya. Oh iya, ya Junita. Sudah bagus, mau menjawab. Ini berarti 8 dikali 125.000 ya. Udah bagus. Sekarang coba bawahnya lagi. Guntur Adiguna. Di sini berapa bilangannya? 700.000 ditambah? Guntur ada ya?
Belum siap, Guntur. Oke, yang lain. 700.000 ditambah 8 dikali 125.000 berapa? Coba, tadi angkat tangan siapa? Widi Nugraha. Widi Nugraha. 8? Ini berapa di sini? Nggak kedengeran. Ini berapa bilangannya? 700.000 ditambah 1 juta. Betul. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya berapa? 1.700.000. Jadi gaji per bulan karyawan itu adalah 1 juta. Berapa? Komang, Widi? 1.700.000. Coba kita. Oke, sudah bagus presentasinya. Gimana tanggapan teman-teman yang lain? Ada yang berbeda jawabannya? Silakan yang mau memberi tanggapan atau komentar. Silakan angkat tangan. Agung Satria mungkin. Ayuliani. Siapa yang angkat tangan tadi? Siapa yang mau memberi komentar? Silakan yang mau memberi tanggapan atas jawaban temannya? Tidak ya? Oke, sudah sama berarti ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Kita sekarang, oke, untuk jawaban dari ini, atau jawaban yang ada di LMS, hasil LKPD, boleh kalian nanti kirim ya. Boleh kalian kirim melalui e-learning hasilnya ya. Oke, ini ya. Ya, ini dia jawaban. Kita bahas. Ini pembahasannya. A-nya 700.000 sudah betul, B-nya 125.000 sudah betul, N-nya 39 sudah betul. Ya, di sini 700.000 ditambah 9 dikurang 1 kali 125.000. 700.000 ditambah 1 juta. Ya, jadi hasilnya U9, suku ke-9, 1.700.000. Jadi betul anak-anak jawaban tadi teman-teman. Gaji per bulan karyawan itu pada tahun ke-9 adalah 1.700.000. Ya, sudah betul jawabannya. Oke. Oke, jadi kesimpulannya apa anak-anak? Dari pembelajaran kita hari ini, kesimpulannya apa? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya apa? Coba, siapa mau angkat tangan? Ikomang. Apa kesimpulannya? Ikomang. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, kita lihat. Siapa yang angkat tangan tadi ya? Ayuliani. Apa kesimpulannya? Oke, kesimpulannya apa? Nikomang Tisya. Silakan. Apa Ya, Bu. pembelajaran ini? Jadi kesimpulannya adalah barisan aritmetika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berturutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Ya, Terima kasih. Ya, bagus. Jadi barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang selisih dua suku yang berurutan selalu tetap atau konstan. Ya, bagus, Tisya. Oke, kita sudah mengenal tadi A, itu adalah suku pertama, itu adalah A, beda atau sisi itu adalah B, dan suku ke N itu adalah UN. Ya, oke, bagus. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan sebentar. Refleksi. Ya, kira-kira apa kesulitan yang ditemui pada pembelajaran ini? Coba, siapa yang mau menyampaikan kesulitan-kesulitan apa yang ditemui pada pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau menyampaikan kesulitannya? Oke, ya, bagus. Oke, sekarang untuk evaluasi, silakan boleh kalian kerjakan ini ya, untuk kalian latih. Silakan boleh kirimkan hasilnya ke e-learning ya. Ini adalah evaluasi untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, anak-anak, ini tugasnya. Silakan kalian boleh cari banyak permasalahan yang melibatkan barisan aritmetika. Silakan dicari permasalahan apa dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan barisan aritmetika. Kemudian selesaikan permasalahan tersebut menggunakan konsep barisan aritmetika ya. Silakan ini kalian kerjakan bersama dengan kelompok kalian ya. Oke, anak-anak, materi selanjutnya adalah mengenai deret aritmetika. Ya, silakan nanti kalian boleh persiapkan diri kalian ya. Oke.
tetap semangat ya naknya, tetap selalu semangat walaupun kita masih dalam keadaan pandemi yang belum berakhir. Ingat selalu tetap di rumah, kalau memang harus keluar jaga jarak, gunakan masker ya. Dan ingat selalu harus rajin mencuci tangan. Makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Ya, itu yang Ibu sarankan ya, agar kalian selalu tetap sehat. Oke, pembelajaran kita sudah berakhir hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita akhiri dengan doa ya. Baiklah, selamat pagi anak-anak. Semoga selalu tetap salam sehat ya. Om Santi 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 Om.